Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Waya Nurfa dengan NIM 341118138 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the history of artificial intelligence. Sejarah dari artificial intelligence. The gestation of artificial intelligence pada tahun 1943 dan 1995. Pekerjaan pertama yang sekarang ini kita kenal sebagai AI dilakukan oleh Warren M.C. Coolidge dan Walter Pitts pada tahun 1943. Mereka menggunakan 3 sumber, yaitu pengetahuan tentang fisiologi dasar dan fungsi neuron di otak, analisis formal logika proposisional karena Russell dan Whitehead, dan teori komputasi Turing. Sejarah lahirnya AI atau AI. Tahun 1950 atau The Imitation Game. Pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan Turing Test, yaitu sebuah metode yang memiliki kemampuan untuk menampilkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Tahun 1956, The Beginning of AI. Pada tahun 1956, The Dartmouth Super Research Project mempopulerkan istilah artificial intelligence atau AI yang menjadi awal mula lahirnya AI. Tahun 1963 atau Cold War Concern. Pada tahun 1963 ini, agensi pemerintahan US, yaitu Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, mendanai penelitian AI pada universitas seperti MIT dengan harapan bahwa mesin dapat bahasa Rusia secara instan. Pada tahun 1968, I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that, merupakan cuplikan percakapan dari film terkenal milik Stanley Kubrick, yaitu 2001 A Space Odyssey, yang menceritakan superkomputer pembunuh dengan teknologi AI HAL 9000. Tahun 1974, The Winter of AI. Pada tahun 1974, dengan hasil AI yang mengecewakan, pemerintah di seluruh dunia menarik kembali pendanaan mereka pada penelitian AI. Hal ini terjadi selama 2 dekade musim dingin. Pada tahun 1984, Common Sense AI, Douglas Lennart memutuskan untuk membangun sebuah AI yang dapat melakukan suatu penalaran yang masuk akal. Douglas Lennart membangun AI tersebut selama 30 tahun sebelum dapat digunakannya secara komersil. Pada tahun 1997 atau Checkmate. Pada tahun 1997 ini, sebuah komputer catur yang dinamai Deep Blue milik IBM merupakan komputer pertama yang memenangkan permainan catur melawan sang juara catur, Garry Kasparov. Pada tahun 2000, the ideal search engine is smart. Pendiri Google, Larry Page, berdiskusi untuk menciptakan Google Search yang mengarah pada AI. Pada tahun 2011, Hey Siri, Apple, perusahaan teknologi yang didirikan oleh Steve Jobs, memperkenalkan Siri setelah mendapatkan dari Stanford Research Institute setahun sebelumnya. Pada tahun 2012, Catching Cats, sebuah teknologi neural network milik Google, melatih dirinya untuk mengenali kucing dan manusia dari jutaan gambar yang diambil dari YouTube. Hasil yang didapatkan yaitu dapat mengenali kucing dengan tingkat akurasi 74,8% dan 81,7% untuk wajah manusia. Pada tahun 2014, Game Over. Stephen Hawking berkata, perkembangan penuh dari AI dapat memprediksi akhir dari umat manusia. Pada tahun 2015, AI for Everyone. Google merilis TensorFlow, sebuah platform open source untuk machine learning. Pada tahun 2017, AI First. Sundar Pichai,
mengumumkan bahwa Google bergeser dari dunia mobile first ke dunia AI first. Pada tahun 2018, Backlash, di tengah rekor pendanaan untuk startup AI, Google dikritik karena menjual AI kepada perusahaan Pentagon dan Amazon melakukan pengawasan bagaimana Departemen Kepolisian menggunakan AI untuk pengenalan wajah. Pada tahun 2019, The Writing is on the Wall, kepala dari tim Google Quantum menyajikan tingkat pertumbuhannya yang menunjukkan bahwa supremasi kuantum hampir tidak ada. A Dose of Reality pada tahun 1966 sampai 1973. Istilah masa depan yang terlihat. Simon membuat prediksi yang konkret bahwa dalam 10 tahun komputer akan menjadi juara catur dan teorema matematika yang signifikan akan dibuktikan dengan mesin. Ternyata prediksinya benar dan hampir benar dalam waktu 40 tahun, bukan 10. Kepercayaan berlebihan Simon sudah jatuh tempo hingga kinerja yang menjanjikan dari sistem AI awal dengan contoh sederhana hampir semua kasus. Tetapi sistem awal ini ternyata gagal total ketika diuji cobakan pada pilihan yang lebih luas, masalah dari masalah yang lebih sulit. Jenis kesulitan pertama muncul karena sebagian besar program awal tidak tahu apa-apa tentang program tersebut. Mereka berhasil melalui manipulasi sintaksis sederhana. AI becomes an industry. Pada tahun 1980 until present atau until sekarang, sistem pakar R1 yang sukses secara komersial pertama mulai beroperasi pada peralatan digital perusahaan MC Dermont 1982. Program ini membantu mengonfigurasi pesanan untuk komputer baru sistem pada tahun 1986. Perusahaan menghemat sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Pada tahun 1988, AIDIC Group memiliki 40 sistem pakar yang masih terus ditingkatkan. J.U. Pong memiliki 100 perusahaan penggunaan dan 500 proyek dalam pengembangan dapat menghemat sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Hampir setiap kota besar di Amerika Serikat perusahaan memiliki tim AI sendiri dan menggunakan atau meneliti sistem pakar. Pada tahun 1981, Jepang mengumumkan proyek generasi kelima, yang merupakan rencana konstruksi 10 tahun komputer pintar yang menjalankan prolog. Sebagai tanggapan Amerika Serikat, mendirikan Microelectronics and Computer Technology Corporation atau MCC sebagai konsorsium penelitian yang didedikasi untuk menjamin daya saing nasional. Dalam kedua kasus tersebut, kecerdasan buatan adalah bagian dari upaya luas termasuk chip, desain, dan penelitian antarmuka manusia-mesin. Di Inggris, Alfie melaporkan pengembalian dana tersebut. Namun, di 3 negara tersebut, proyek tersebut tidak pernah terrealisasi. Tujuan yang ambisius. Secara umum, industri kecerdasan buatan tumbuh dari beberapa juta dolar pada tahun 1980 menjadi miliaran dolar. Pada tahun 1988, ratusan perusahaan membuat sistem pakar, sistem PC, dan robot. Gunakan perangkat lunak dan perangkat keras khusus untuk tujuan ini. Diikuti oleh periode waktu tertentu disebut all winter. Banyak perusahaan yang mangkir karena mereka tidak dapat memberikan janji kemewahan. AI adopt the scientific method. Pada tahun 1987 sampai sekarang. AI didirikan sebagai pemberontakan terhadap batas bidang yang ada kontrol teori serta statistik. Tetapi sekarang merangkul bidang-bidang itu sebagian besar pekerja pada jaringan saraf di tahun 1980-an dilakukan dalam upaya untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan dan untuk mempelajari bagaimana jaringan saraf berbeda dari teknik tradisional. The emergence of intelligent agents. Pada tahun 1995 until present.
Salah satu konsekuensi upaya membangun agen yang lengkap adalah realisasi yang sebelumnya sub-bidang AI yang terisolasi mungkin perlu diatur ulang ketika hasilnya akan diikat menjadi satu. Sekarang secara luas dipahami bahwa sistem sensorik atau penglihatan sonar, pengenalan suara, dan lain-lain tidak dapat menyampaikan informasi yang dapat diandalkan secara sempurna tentang lingkungan. The availability of very large data sets tahun 2001 until present. Sepanjang sejarah 60 tahun komputer, fokusnya adalah pada algoritma sebagai topik penelitian utama. Tetapi beberapa pekerjaan terbaru tentang AI menunjukkan bahwa untuk banyak masalah mengkhawatirkan data lebih masuk akal dan ada lebih sedikit pilihan tentang algoritma mana yang akan diterapkan. Ini karena ketersediaan sumber data yang sangat besar terus meningkat. Misalnya, triliunan kata dalam bahasa Inggris dan miliaran gambar dari internet atau Killgraph dan Graph-Friends 2006 atau miliaran pasangan bahasa urutan genom atau Collins et al. 2003. Artikel tentang disambiguasi arti kata dalam karya Jarowski pada tahun 95 merupakan makalah yang berpengaruh di bidang ini. Jika kata tumbuhan digunakan dalam sebuah kalimat, apakah merujuk pada tumbuhan atau tumbuhan? Pendekatan sebelumnya untuk masalah ini bergantung pada contoh berlabel manusia dan manusia, algoritma pembelajaran mesin. Oke, di sini ada contoh-contoh aplikasi dari AI. Di sini ada Siri. Siri ini tertera pada iPhone atau iOS. Siri menggunakan sensor mikrofon. Siri hampir sama sebenarnya dengan Google Assistant. Cuman kalau Google Assistant bisa dipakai di Android. Lalu di sini ada Waze. Waze juga hampir mirip dengan Google Maps. Cuman Waze memiliki kelebihan yang dimana bisa mengetahui keadaan lalu lintas, bahkan tahu ada kecelakaan di depan atau tidak. Lalu yang terakhir ada Google Translate. Google Translate bisa menerjemahkan bahasa ke bahasa lainnya dan juga bisa menggunakan sensor mikrofon atau dengan suara kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.